Ini soal bangsa, bukan soal Jokowi. Jokowi sebentar lagi akan jadi sejarah. Loh iya dong, Oktober dia akan selesai. Dia sudah ada di puncak gunung. Di atas gunung cuma ada langit. Udah jangan naik ke langit, nanti jatuh ke jurang. Harus turun dari gunung. Jangan bawa anaknya malah naik ke puncak gunung biar dia bisa juga di situ. Itu melawan siklus. Itu melawan semesta, Pak. Orang kalau udah di atas turun bersemedi. Jadilah guru. Bukan masih mau di atas. Konstitusi kita bilang 2 periode. Kalau Pak Jokowi legowo menerima itu, harusnya kita nggak harus mengalami semua ini. Nah, persoalan kita kemudian, apakah kemarin yang namanya debat itu mampu menunjukkan kepada kita kerangka berpikir seorang calon pemimpin. Kita harus memperlakukan yang namanya wakil presiden itu setidaknya mendekati setara dengan presiden. Kalau jauh di bawah itu kualitasnya, negara ini nggak tahu akan apa jadinya. Ada lagi yang namanya dikotomi, seolah-olah nggak suka Gibran, nggak suka anak muda. Yang kita nggak suka, anak muda itu naik ke sana dengan membegal konstitusi. Which is bukan untuk kepentingan semua anak muda. Yang kita persoalkan dan membuat kita ragu, apakah benar Gibran dengan pengalaman 2 tahun mengelola kota Solo yang hanya sebanyak 1 kecamatan di Jakarta ini penduduknya, mampu ketika pada waktunya harus mengambil alih kepemimpinan dari Pak Prabowo oleh karena satu hal. Mohon maaf jauh-jauh, wallahualam. Kan ini urusannya maka menjadi penting. Kan itu yang menjadi persoalan kita. Bukan soal kita ini menentang anak muda. Yang kita tentang itu anak muda yang sebelumnya yang kita anggap tidak pantas bahkan oleh presiden sendiri. Dengan mudah kita buka rekaman di media sosial bagaimana Pak Jokowi dengan terkekeh-kekeh bilang, Gibran baru 2 tahun jadi wali kota, ya belum layak lah. Kan itu Pak Jokowi sendiri yang membeli penilaian. Jadi ya mohon maaf lah, kalau kemarin isunya soal lingkungan, ternyata ini bukan soal lingkungan yang sebenarnya, tapi lingkungan keluarga, Pak. Ini kan problem kita. Karena soal lingkungan itu jauh lebih kompleks dari apa yang dipahami pemerintah pada hari ini. Mari kita cek bauran energi kita. Mari kita lihat berapa uang kita butuhkan untuk melakukan phase out batu bara. Berapa lama? Ketika kita melakukan phase out batu bara, seberapa kuat kita melakukan kompetisi dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, seberapa kuat kita? Pernahkah kita mengaudit bahwa berapa besar dari kandungan atau deposit yang kita punya untuk nikel itu? Outcome-nya apa? Jadi ini persoalan bangsa, bukan persoalan Gibran dengan Prof. Mahfud, dengan Caimin. This is about our nation. Nggak lebih dari itu. Dan kemudian saya melihat ada 2 hal yang sangat kontras. Pada saat debat Pak Prabowo, kita melihat bagaimana Pak Prabowo gagal menjelaskan hal-hal yang menjadi seharusnya kekuatan dia sebagai Menteri Pertahanan. Dengan alasan 1 menit nggak cukup, rahasia negara jangan dibuka. Lalu diikuti dengan parodi-parodi tangisan. Orang nonton drakornya 2 hari Sabtu, nangisnya mulai hari Rabu. Ini kan sensitivitas yang dibangun kelamaan kalau menurut saya. Dan hari ini, setelah debat kemarin Gibran, yang diserang itu Prof. Mahfud dan Caimin. Apa pantas? Apa pantas dulu Prabowo udah begituin? Hey, come on. Are you talking about something important or just a bullshit? Ayolah. Ini soal bangsa, bukan soal Jokowi. Jokowi sebentar lagi akan jadi sejarah. Loh iya dong, Oktober dia akan selesai. Dia sudah ada di puncak gunung. Di atas gunung cuma ada langit. Udah jangan naik ke langit, nanti jatuh ke jurang. Harus turun dari gunung. Jangan bawa anaknya malah naik ke puncak gunung biar dia bisa juga di situ. Itu melawan siklus. Itu melawan semesta, Pak. Orang kalau udah di atas turun bersemedi. Jadilah guru. Bukan masih mau di atas. Konstitusi kita bilang 2 periode. Kalau Pak Jokowi legowo menerima itu, harusnya kita nggak harus mengalami semua ini. Kita tidak akan persoalkan ketika misalnya Pak Prabowo itu berpasangan dengan Erick Thohir dengan Sandiaga Uno. Karena kemudian kita tidak menghadapi pengkhianatan konstitusi di MK. Who cares? Bahwa kemudiannya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir misalnya nggak ada masalah. Biasa dalam hidup orang pindah ke lain hati. Jangankan ke lain hati, ke lain body juga banyak.
Jadi kita ini mari kembalikan ini, bukan soal menang kalah lah. Kita bukan soal menang kalah. Saya kira Tuhan sayang juga sama bangsa ini kok. Kenapa sayang? Secara teoritis dan matematis, Pak Prabowo itu selalu elektabilitasnya di kisaran 42, 44, 46, 47. Ditambah Gibran nggak pernah nembus 50. Apalagi ditambah tingkat kepuasan presiden yang 82% dulu. Harusnya sekarang kawan saya Daniel ini nggak datang lagi ke YLC. Nggak penting. Sudah di atas 50%, Pak. Tapi inilah bukti bahwa rakyat itu masih waras. Bukti masih Tuhan bersama kita menjaga bangsa ini. Terima kasih.